Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Kita boleh bangun. Puji nama Tuhan. Kita sehat, kuat, semangat ya. Semua itu karena kemurahan Tuhan tentunya. Mari kita terima berkat pertama pagi hari, yaitu firman Allah. Pagi hari ini Bilangan 14 ayat 30 untuk kita semua ya. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara. Bilangan 14 ayat 30, firman Tuhan katakan, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun. Bapak Ibu Saudara, firman yang barusan kita baca ini tentunya terbaca agak sedih ya. Karena ada satu janji yang diberikan Allah kepada umatnya, tetapi kemudian karena sesuatu terjadi, Allah berkata bahwa kecuali Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun tidak akan masuk ke negeri yang Tuhan janjikan. Ada sesuatu di sini, berarti ada satu peristiwa, ada satu kejadian. Kok bisa-bisanya dari sekelompok orang hanya 2 orang yang bisa masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Tanah Kanaan, tentunya kita tahunya itu ya. Rupanya ini berbicara tentang 12 orang pengintai yang disuruh untuk melihat tanah Kanaan itu seperti apa, tanah perjanjian itu seperti apa. Tetapi rupanya yang 10 menyampaikan sesuatu yang menyakiti hati Allah. Dan Allah benci, tidak suka dengan itu. Mari kita gali bersama. Bilangan 14 ayat 36 dan 37. Supaya kita mengerti apa yang terjadi. Sehingga hanya 2 orang yang boleh masuk dari 12. Ternyata ini yang terjadi. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa itu untuk mengintai negeri itu, ini Bilangan 14 ayat 36-37, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. Orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Rupanya ini yang terjadi di bangsa Israel. Mereka memilih 12 orang mengintai, dan 12 orang ini setelah mengintai pulang kembali kepada bangsa Israel. 10-10-nya itu bersungut-sungut dan menyampaikan kabar busuk, kabar bohong. Inilah yang Allah tidak suka, Bapak Ibu Saudaraku. Bersungut-sungut itu bagi Tuhan hal yang tidak baik. Dan Allah memberikan tulah, mengizinkan tulah terjadi kepada 10 orang itu. Sehingga hanya Yosua dan Kaleb ya. Ayat 38 kalau saya baca lagi. Tetapi yang tinggal dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun. Apa yang bisa kita pelajari? Yang bisa kita pelajari adalah hidup ini tidak boleh bersungut-sungut. Hidup ini tidak boleh menyampaikan kabar bohong, kabar busuk, ya. Karena itu satu dosa, satu hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dari mana kita tahu? Dari peristiwa yang telah terjadi di dalam bangsa Israel, di dalam perjanjian lama. Ya. Kita harus berhati-hati Bapak Ibu Saudara. Dosa sungut-sungut itu menyebabkan kematian. Tentunya di perjanjian baru, Allah tidak lagi seperti di perjanjian lama. Mengirimkan tulah yang 10 mati. Tetapi saya percaya, kalau ini terjadi di perjanjian baru, di zaman hidup kita sekarang, yang mati itu adalah spiritualnya kita, kehidupan rohani kita bisa mati. Ya, di perjanjian baru tidak lagi berbicara kematian fisik, sudah berbeda. Kalau kita bersungut-sungut, maka yang mati itu apa? Yang mati itu hidup rohani. Kita bisa mati. Kalau kita isi hidup kita ini dengan bersungut-sungut, jangan-jangan kita mengalami kematian rohani. Tidak ada semangat, tidak ada sukacita,
Tidak ada gairah mengikuti Allah. Oleh karena itu kita bersyukur pagi hari ini. Kita diingatkan, jangan bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Ya. Filipi 2 ayat 14 katakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita tidak bersungut-sungut dan kita tidak berbantah-bantahan, supaya kita tidak mengalami kematian secara rohani. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita, meneguhkan kita, dan mari kita berdoa bersama ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kehidupan yang Tuhan berikan pagi hari ini. Kami mengangkat tangan kami tanda syukur kepadamu. Dan kami berdoa Tuhan, ampuni kesalahan kami. Kalau kami sudah begitu banyak bersungut-sungut, komplain, tidak puas ini, tidak puas itu. Ternyata itu bisa membunuh kerohanian kami, membunuh semangat kami, membunuh sukacita kami. Kami tidak mau hidup sebagai anak Tuhan yang rohaninya mati karena dosa sungut-sungut ini. Dan kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang menikmati hidup rohani, yang penuh dengan sukacita semangat, dan memasuki tanah perjanjian itu. Ampuni kami Tuhan. Kami mau kembali mengikut Tuhan tanpa bersungut-sungut, tanpa komplain, tidak puas ini, tidak puas sana. Kami mau puaskan diri kami dengan apa yang ada daripada Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, berkat-Mu untuk setiap kami, dan kami percaya hari ini yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, dan kepada kami selalu mendapatkan terobosan-terobosan, jalan-jalan Tuhan. Tuhan selalu memberikan kepada kami yang terbaik. Tuhan selalu memagari kami, dijauhkan dari segala virus yang makin merajalela. Ditolong kami, keturunan kami. Itulah janji Tuhan, dan kami miliki janji itu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya tutup kebenaran firman Tuhan ya. Pagi hari ini Yakobus 5 ayat 9 katakan, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Mari Bapak Ibu, jangan kita bersungut-sungut, jangan kita saling menyalahkan ya. Marilah kita hidup dengan hati sukacita, hati percaya kepada Tuhan, percaya bahwa yang Tuhan berikan hari ini yang terbaik. Hidup lepas dari bersungut-sungut. Puaskanlah dirimu dengan apa yang ada yang Tuhan berikan hari ini. Yang Tuhan berikan hari ini itu yang terbaik. Jangan bersungut-sungut ya. Salam kemenangan dalam Kristus. Tetap layani jiwa-jiwa, percaya bahwa Tuhan berikan 1 jiwa kepada kita, 2 jiwa tiap hari untuk kita layani, untuk kita beritakan kabar baik ini. Dan kepada kita diberikan keberanian, ketulusan hati, dan Allah yang akan menjamah mereka dengan kuasa Roh Kudus. Tugas kita hanya menyampaikan kabar baik itu. Mari Bapak Ibu kita bersemangat bersaksi. Dan saya percaya berkat Tuhan, kemuliaan Tuhan, kasih karunia-Nya bertambah-tambah diberikan pada kita. Haleluya. Glory, haleluya. Saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagi